Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mariska Pratami, NIM 22005012, program studi bisnis digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas visualisasi data saya, yang dimana ini ada dataset penjualan toko retail selama 1 tahun, membuat visualisasinya. Baik, nah di sini merupakan bar chart atau grafik batang dari visualisasi yang telah saya buat. Adapun cara membuatnya, pertama kita klik dataset salah satu, saya klik di kategori produk, kemudian baru saya masuk ke insert dan pivot table. Setelah di pivot table, taruh um, kategori produk ke dalam rows dan untuk total pendapatannya ke dalam values. Nah, jadilah kolom seperti ini. Kemudian kita blok semuanya, Ctrl A, dan masuk ke insert dan cari bar chart atau grafik batang. Nah, di sini saya menggunakan grafik batang seperti ini. Untuk desainnya bisa menyesuaikan dengan kreativitas sendiri. Nah, untuk penjelasannya di sini, pada visualisasi ini memperlihatkan bahwa total pendapatan penjualan sangat didominasi oleh kategori elektronik, yang dimana mencapai 51 juta, jauh melampaui kategori lainnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga peralatan rumah tangga. Dengan total pendapatan keseluruhan sebesar 58 juta tersebut, terlihat jelas bahwa bisnis sangat tergantung pada penjualan produk elektronik. Sementara untuk kategori lain memberikan kontribusi pendapatan yang jauh lebih kecil dan memiliki perbedaan yang signifikan antara kategorinya. Nah, yang kedua ada line chart. Adapun tahapan cara membuatnya itu, kita pivot table dulu tanggal dan juga total pendapatan. Nah, untuk tanggal ditaruh di rows akan berubah menjadi bulan. Kemudian total pendapatannya ditaruh di values. Setelah itu blok semuanya, kedua tabel ini, baru kita cari insert dan pilih line chart. Untuk line chart yang saya gunakan seperti ini untuk desainnya. Nah, untuk line chart ini, di mana total pendapatan bulanan menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang tahun, di mana pendapatan itu cenderung naik di awal tahun, dari Januari sampai ke April puncaknya, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan nih di bulan Mei dan Juni, terlihat pada uh, grafiknya, dan kepada bulan Juli dan Agustus mengalami kembali meningkat, tetapi tidak terlalu meningkat banget, tidak meningkat sekali, dan mengalami penurunan sekali baru di bulan November, di sekitar bulan uh, Desember itu kembali mengalami pelonjakan, walaupun belum signifikan. Nah, untuk tren yang di sini menunjukkan adanya kemungkinan faktor musiman atau peristiwa khusus yang mempengaruhi pendapatan, terutama lonjakan di awal tahun dari Januari sampai April, serta penurunan di bulan Mei dan November yang sangat terlihat dengan jelas. Next, ada area chart, di mana area chart ini atau grafik chart, cara pembuatannya itu dengan mempivot table juga pada tanggal hingga menjadi bulan di rows. Kemudian juga ada produk terjual. Nah, di sini cuma 2 kolom juga, baru di blok datanya dan pilih insert, kemudian cari area chart. Nah, untuk tampilannya seperti ini untuk punya saya. Nah, jadi berdasarkan visualisasi data penjualan bulan ini, terlihat
adanya tren penjualan yang berfluktuasi sepanjang tahun. Sama seperti data yang tadi, penjualan itu cenderung lebih tinggi di awal tahun, dengan puncak tertingginya ada di bulan April, kemudian mengalami penurunan signifikan di pertengahan tahun, dengan titik terendah ada di bulan September. Bisa dilihat. Nah, setelah itu penjualan kembali menunjukkan peningkatan di kuartal terakhir, meskipun tidak setinggi di awal tahun. Nah, selanjutnya ada pie chart atau grafik lingkaran. Di sini cara membuatnya sama seperti bar chart atau grafik batang, yang dimana blok semuanya baru klik insert dan cari pie chart, kemudian bisa klik desain dan tambahkan uh, bagian atau bisa mendapatkan format sesuai dengan kreativitas sendiri. Nah, berdasarkan visualisasi data ini menunjukkan bahwa proporsi pendapatan terbesar secara signifikan berasal dari kategori elektronik dengan 87%. Kemudian disusul dengan kategori pakaian sebanyak 7%, eh, lalu rumah tangga sebanyak 5%, minuman sebanyak 1%, sedangkan untuk makanan, kategori makanan sendiri tercatat memiliki proporsi pendapatan 0%. Nah, tren yang sangat menonjol ini adalah didominasi pendapatan dari sektor elektronik yang jauh melampaui kontribusi kategori lainnya. Nah, perbandingan antara kategori menunjukkan perbedaan yang sangat besar, di mana elektronik menjadi penyumbang utama pendapatan, sementara makanan tidak memberikan kontribusi sama sekali. Next, ada histogram, di mana di sini cara membuatnya itu cuma memblok jumlah terjual tanpa menyertakan headernya. Kemudian baru klik insert dan cari Instagram. Nah, bisa disesuaikan juga desainnya dan bisa dipilih sesuai dengan kreativitas sendiri. Dan untuk penjelas analisisnya di sini, berdasarkan visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar produk terjual dalam rentang harga 11 dan 21 serta 21 dan 31. Terlihat adanya penurunan jumlah penjualan seiring dengan kenaikan rentang harga, meskipun terdapat sedikit peningkatan. Nah, secara umum, tren ini menunjukkan bahwa produk dengan harga lebih rendah memiliki volume penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dengan harga yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat pada grafiknya. Kemudian yang terakhir ada scatter plot. Cara membuatnya dengan memblok harga satuan serta total pendapatan. Dua tabel saja. Kemudian blok tanpa menyertakan headernya. Baru kita ke insert dan cari di chart, itu bisa pilih memperlihatkan semua chart dan ada scatter plot. Bisa diklik itu dan bisa disesuaikan juga untuk desain dan formatnya. Nah, untuk analisisnya di sini pada visualisasi ini menunjukkan adanya tren positif di mana secara umum itu eh, seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi harga satuan suatu produk, maka akan semakin tinggi pula total pendapatan yang dihasilkan. Namun, terdapat juga variasi yang signifikan, yaitu beberapa produk dengan harga satuan yang relatif sama dapat memiliki total pendapatan yang sangat berbeda. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa faktor lain selain harga satuan seperti volume penjualan, kemungkinan besar juga berperan penting dalam menentukan total pendapatan. Nah, jadi berikut tadi telah saya jelaskan mengenai grafik yang telah saya buat. Ada sekitar 6 grafik visualisasi. Nah, sekian
penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan saya ucapkan terima kasih.